Dan sekarang itu grade A di Jawa Barat itu ada 6 sekolah. Salah satunya SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Lemah. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari MLH Podcast resmi SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Oke teman-teman, saat ini saya ditemani oleh pimpinan tertinggi dari jurusan TSM nih. Istimewa. Jadi tertinggi ya. Pimpinan tertinggi bener dong ya? Iya kan, betul. Pimpinan tertinggi dari jurusan Teknik Sepeda Motor Ya. SMK Muhammadiyah Lemah Abang bersama dengan Bapak Ius Rusmana. ya Bapak Ius Rusmana. Iya, Jadi betul. perlu teman-teman ketahui Pak Ius ini kepala program Mm-hmm. dari TSM. Dari tahun kapan Pak? Saya mulai jadi kepala program itu dari mulai 2021 berarti. 2021 berarti udah 3 tahun ya Pak Ius ya? 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Sebelumnya dari kepemimpinan Pak Amril. Pak Amril. Pak Amril salah satu guru senior juga di TSM. Jadi di TSM itu banyak guru senior sebenarnya ya. Betul. Bener ya? Betul. Ya, jadi Pak Ius melanjutkan tongkat estafet Kepemimpinan. dari Pak Amril gitu. Pak Amril harus nonton Pak Amril ya. Iya, Pak Amril, Pak Rudi. Pak Rudi, Pak Rudi Hartono. Sekarang udah semakin berkembang, meningkat, Betul, udah betul. di kurikulum ya. Pak Rudi di kurikulum. Emang dulu pernah di Kaprog? Kaprog Pernah? Betul. Oh, Di oke. Kaprog juga. Jadi memang di TSM ini beberapa kali pergantian dari kepemimpinan Kaprognya ya? Betul. Karena makin naik gitu ya. Semakin perkembangan kan yang memang guru-guru yang memiliki basic kompetensi yang bagus Betul, gitu, betul. termasuk ke Pak Rudi masuk Pak Rudi, di kurikulum ya? yang lainnya mungkin Pak Amril juga sudah Ya. termasuk ke senior Ya, jadi senior, betul. nanti juga mungkin akan ada pergantian lagi, nah tinggal lihat saja nanti. Tinggal lihat ya. Betul. Jadi Pak Ius itu asalnya sih dari Kuningan Pak Ius ya? Saya asal dari Kuningan, Uh-huh. betul. Kebetulan saya tinggal di daerah pariwisata. Apa tuh? Ya daerah Linggarjati, Oh. Sanganurip gitu. Jadi ya sambil refresh lah kalau Sambil pulang refresh. ke rumah sambil enjoy. Betul. Lihat pemandangan Gunung Ciremai segala macam dekat lah. Bener. Jadi Pak Ius asal dari Kuningan. Jadi tiap hari itu PP ya Pak Ius ya? Betul, PP Pak Ius saya. PP. Jadi, Dari perjalanan ya kurang lebih sekitar 45 menit Nah. sampai 1 jam lah. oh ya perjalanannya 40 sampai 1 jam. Iya, benar. Yang Jadi, untuk ke lumayan. SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Betul. Tangan dulu dong. Pak Ius, sebelum saya lanjutkan ke tahap-tahap pertanyaan Iya, dari siap. beberapa netizen, waduh netizen ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Ius bahwa untuk jurusan TSM ini untuk PPDB tahun sekarang itu naik ya Pak Ius ya? Alhamdulillah naik, untuk ya. jumlah PPDB sekarang memang meningkat dari tahun sebelumnya. Walaupun memang masih kurang sedikit dari 2 tahun sebelumnya, ya. memang agak sedikit menurun. Tapi di sana kita melihat hal positif dari mulai zamannya COVID ya. Ya, Kita benar. sudah semakin kesulitan untuk mencari Betul. siswa baru. Jadi semakin kesini COVID sudah mulai Hilang lah, hilang lah intinya. istilahnya seperti itu. Jadi kita mulai berkembang lagi. Ya, intinya sih kita meningkatkan dari kualitas-kualitas yang ada di TSM-nya sendiri. Dari segi sarana prasarana ya, Termasuk dari segi pembelajaran, Pembelajaran, iya, kurikulumnya mungkin ya. yang Betul, memang betul. kita disupport dari sekolah kan memang Ya, luar biasa ya. menggunakan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar Merdeka kan Belajar. istimewa sekali. Istimewa ya. Berarti selain meningkatkan kurikulum juga meningkatkan SDM dari tenaga pendidiknya juga. Betul. Mungkin ya. Karena Bahkan kita juga untuk SDM tenaga pendidik dari kita, karena kita sudah mulai udah lama Udah lama ya? dari pilot projectnya kerjasama dengan PT Yamaha, Yamaha. betul. Iya, jadi setiap tahun setiap agenda itu biasanya ada yang disebut dengan kayak
pembelajaran untuk gurunya sendiri. Ya, jadi kita setiap ada produk terbaru, new model, kita diundang untuk pelatihan. Bahkan untuk di kita itu sudah dijadikan tempat untuk pelatihannya sendiri. Bahkan kita yang mengundang dari sekolah-sekolah binaan yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi kita berkembang, meningkatkan selain ke siswa ya dari SDM-nya, betul, tenaga pendidiknya sendiri, itu yang nantinya meningkatkan kepuasan tersendiri untuk siswa-siswa. Ya, berarti meningkatkan rasa kepercayaan diri juga dari jurusan gitu. Betul. Ya, Pak. Jadi sangat percaya diri. Akhirnya guru-guru percaya diri gitu. Akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada SMK Muhammadiyah terutama jurusan TSM itu makin meningkat ya. Akhirnya alhamdulillah tahun ini TSM naik. Ya, kalau di bahasanya TSM itu gaspol. Gaspol. Oke. Nah, oke, Pak Yus, langsung saja Pak Yus. Nah, banyak anak-anak kan yang mau masuk jurusan teknik motor gitu ya, mikirnya, tuh saya nggak punya basic nih dari SMP-nya. Sebenarnya apa saja sih modal dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa nih untuk masuk jurusan TSM sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk teknik dasar kita hampir rata-rata ya, semua konsentrasi atau jurusan yang ada di sekolah kita itu menerima siswa-siswi dari SMP itu betul-betul yang memang kurang mengetahui tentang nol lah nol dari jurusan-jurusannya masing-masing. Tapi di samping itu kita juga harus meningkatkannya ya pengenalan lebih jauhnya, apalagi kita kan sudah terkenalnya dengan TSM di SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu dengan Yamaha. Jadi apalagi brand-brand Yamaha iklannya sudah muncul kan di media sosial, di TV segala macam. Mereka juga tahu tentang unit-unit sepeda motor, sehingga pada saat pembelajaran itu dari kelas awal, kelas 10 itu kita mulai kenalkan tuh tentang komponen-komponen dasar-dasarnya, sehingga mereka sedikit demi sedikit ya kalau tanda kutipnya teracuni lah dengan brand-brand Yamaha-nya yang sudah, apalagi sarana di kita kan semuanya sudah menggunakan unit dari pabrikan Yamaha. Langsung dari Yamaha ya, udah lengkap ya. Kalau boleh tahu ada berapa unit motor nih yang dipunya TSM loh? Kalau unit motor untuk praktek kita punya 27. Wah, 27 sampai sekarang. Kemarin terbaru kita mendapatkan donasi dari Yamaha 1 unit engine karena kita juara 2 tingkat Jawa Barat SMK Skill Contest. Jadi kontestan mekanik di Jawa Barat di Bandung itu yang mengadakannya Yamaha. Jadi kita mendapatkan unit engine plus ada donasi juga tambahan kita mendapatkan 1 unit motor Yamaha Lexi dari Yamaha. Betul. Karena kita salah satu sekolah yang memang sudah kerjasama dengan Yamaha itu dari 2011. Wah, cukup lama ya Pak Yus. Betul. 2011 itu kita mendirikan kelas khususnya. Bahkan kalau untuk kerjasamanya sendiri, menurut para senior ya yang mereka tahu karena saya masih hitungan sebentar lah di sini. Mungkin dari 2007 atau 2008 sudah mulai kerjasama. Berarti salah satu pionir jurusan mungkin. Betul. Luar di Cirebon Timur khususnya TSM. Nah, berarti untuk bekerja sama dengan kolaborasi dengan industri yang dengan Yamaha itu kan dari lama ya Pak Yus ya. Nah, untuk ada nggak akreditasi dari Yamaha untuk sekolah kita gitu? Atau istilahnya apa gitu di pastinya. Kalau di Yamaha itu bahasanya gradingnya. Grade-nya. Jadi ada grade C, grade B dan juga tentu yang kualitasnya memang bagus, sangat itu bagus mungkin ya. Grade-nya grade A. Dan sekarang itu grade A di Jawa Barat itu ada 6 sekolah. Salah satunya SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi salah satunya ya? Salah satunya SMK kita. Untuk di Cirebon berapa? Di Cirebon hanya 1. Cirebon hanya kita doang? Jadi kita per wilayah itu 1 di Cirebon, 1 di Kuningan, 1-nya di daerah Karawang, terus di daerah Tasik, Bandungnya sendiri, dan juga Sumedang. Ya, jadi salah satu pionir-pionir dari SMK Grade A-nya sendiri
yaitu salah satu dari grade A di daerah Cirebon itu SMK kita. Dan kita juga menaungi dari SMK binaan yang lainnya. Sekolah lainnya, termasuk grade yang B atau C. Oke, tapi apa nih keuntungan sekolah kita dengan menyandang grade A gitu? Grade A banyak sekali. Banyak ya. Kalau diceritain mungkin nggak bisa selesai satu hari nih. Iya, berarti banyak ya. Pastinya untuk keuntungannya sendiri kita semakin up to date ya tentang teknologi terbaru, tentang produkan motor yang terbaru yang dikeluarkan oleh Yamaha khususnya, maupun dari produk-produk lain. Kita dilatih untuk gurunya mengikuti pelatihan ataupun magang di tempat edukasinya Yamaha, sehingga kita bisa mengaplikasikannya lagi terhadap siswanya. Jadi siswanya semakin kesini mungkin dari sekolah lain mungkin kita belum tahu seperti apa, tapi kalau untuk di kita updatean atau inovasi-inovasi atau produkan terbaru dari motor Yamaha itu kita langsung sampaikan ke siswanya gitu. Dan itu memiliki target tersendiri. Sehingga siswanya sendiri juga motor terbaru nih dengan teknologi terbaru nih. Mungkin mereka sedikit tahu lebih banyak lagi tentang jenis-jenis sepeda motornya. Jadi sekolah kita pertama kali tahu mungkinnya kalau ada update terbaru dari Yamaha gitu ya. Insya Allah tahu. Salah satunya. Oke, itu ya teman-teman ya dari mengulik sedikit kolaborasi antara SMK Muhammadiyah dengan Yamaha ya. Betul. Luar biasa. Karena memang Yamaha sendiri kan udah brand besar ya. Iya. Brand mungkin di masyarakat kita, di kalangan kita sudah tahu sendiri kan tentang PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Salah satunya kita kan di bagian teknisinya ya. Jadi bahkan kalau misalkan kita kerjasama ini banyak keuntungannya. Tadi salah satunya tentang materi ya, product knowledge-nya yang terbaru. Yang keduanya kita bisa sharing tentang PKL. Di SMK kan tentu kita tidak lepas dari yang namanya PKL ya. Betul. Sehingga siswa-siswa kita mudah sekali masuk untuk bekerja sama dengan industri Yamaha yang ada di sekitar kita. Wah, gitu. Luar biasa itu ya. Itu beberapa keunggulan dari SMK Muhammadiyah. Dan juga kita diberi jalan khusus mungkin ya. Jalan tol gitu ya. Sehingga kita mudah berkomunikasi dengan orang-orang Yamaha. Dan memang output dari sekolah kita yaitu siswa-siswa alumni atau yang mau keluar itu sudah ditungguin oleh dari industrinya sendiri. Jadi bahkan sekarang sudah merambah di daerah Cirebon gitu. Bahkan udah masuk lagi ke daerah Jawa. Jawa Tengah, sekarang udah ke Semarang segala macam. Jadi udah mulai peningkatan lah ke sananya. Luar biasa. Oke ya teman-teman, jadi itu beberapa keunggulan dari SMK Muhammadiyah yang berkolaborasi dengan Yamaha sebagai mitra industrinya ya Pak Yus ya. Nah, kemudian Pak Yus, untung teaching factory-nya sendiri kan itu kan salah satu hal wajib yang harus dimiliki oleh sekolah menengah kejuruan ya. Nah, untuk TSM sendiri itu teaching factory-nya ada apa enggak Pak Yus? Untuk teaching factory kita karena sudah kerja sama lagi dengan Yamaha nih. Salah satu keunggulannya itu tadi selain yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita menyampaikan tentang teaching factory. Kita salah satu sekolah yang yang disupport penuh untuk melaksanakan atau membuka teaching factory yang memang sudah termasuk dengan brand Yamaha-nya sendiri. Jadi kita punya bengkel tersendiri di depan untuk bisa produksi sendiri untuk jasa pelayanan servis sepeda motor maupun penjualan spare part dan segala macamnya gitu. Nah, berarti untuk teman-teman yang belum tahu mungkin ya kalau misalnya teman-teman itu lewat ya. Betul. Itu ada di depan sekolah kita. Ada di depan sekolah. Pokoknya kalau lewat pasti ada itu kelihatan ya. Ada motor. Yamaha ada motor. Ya. Tepatnya di mana Pak Ajar? Tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Lemah Abang. Betul. Ternyata Pak Ajar juga tahu. Mungkin langganan untuk servis juga ya. Langganan. Sama. Salah satu langganan ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu ya yang punya anak bersekolah di SMK Muhammadiyah maupun masyarakat biasa ya itu memiliki keunggulan sendiri Pak Azhar.
itu kita bisa minta diskon untuk pembayaran jasa servisnya sendiri. Waduh, kebetulan kan manajer yang megang Ada Motor ini sangat support sekali, sangat support ya untuk sekolah kita gitu. Jadi orang tua yang anaknya bersekolah di SMK Muhammadiyah kalau nyervis di Ada Motor Yamaha itu dapat potongan. Dapat potongan. Tinggal bilang saja siswa dari orang tua siswa SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu. Jamin. Tinggal bicara aja seperti itu. Tinggal ngomong aja gitu. Anak saya sekolah di sini, Bang. Betul. Jadi untuk teaching factory-nya sendiri kita berupa ada berupa bengkel ya, bengkel resmi Yamaha. Namanya 2S. Kalau dari segi tingkatan itu 2S di Yamaha-nya sendiri. 2S itu servis sama spare part. Servis. Tapi untuk salesnya kita berkolaborasi dengan bengkel yang lain itu untuk penjualan unit sepeda motornya juga gitu. Biasa ya itu. Berarti teaching factory-nya ada ya gitu. Udah lama ya? Udah lama sekali, udah komplit lah udah ini. Komplit ya? Iya, betul, sekolah kita dari mulai fasilitas, sarana prasarana kan, dari ruang tunggunya ber-AC gitu ya. Ruang tunggunya udah luar biasa untuk bengkelnya sendiri. Ada kopi juga ya. Gratis tuh kopinya, Pak Yus? Ya nanti tinggal bicara aja di sana. Pastinya gratis. Pastinya gratis ya untuk yang konsumen yang nyervis gitu ya. Nah, teknisi-teknisnya sendiri itu 100% dari alumni TSM. Ya, betul. Untuk teknisi yang ada di Ada Motor ini sudah tersertifikasi juga. Jadi selain kita bina di sekolah untuk jadi teknisi yang handal, mereka ketika masuk di dunia industri, termasuk di bengkel teaching factory-nya SMK kita, Yamaha Ada Motor ini, mereka diberangkatkan pelatihan lagi, sehingga memiliki sertifikasi yang sudah teruji di Yamaha-nya sendiri. Nah, berarti sebenarnya teknisi-teknisi yang di bengkel Ada Motor itu tuh sebenarnya meskipun masih muda, tapi sudah tersertifikasi ya. Sudah tersertifikasi dan handal pastinya. Sudah handal ya. Jadi apalagi harus diragukan ya. Betul. Jadi, tinggal datang aja langsung ke Yamaha Ada Motor ketika mau servis, bebas lah. Gitu. Nah, untuk TSM sendiri sebenarnya sudah sering langganan juara kalau ada skill kontes Yamaha. Wah, saya jadi malu ini. Jadi gak enak gitu. Jadi gak enak. Aduh. Tapi memang masyarakat itu perlu tahu Pak Yus ya. Betul. Karena memang dengan kadang kalau misalkan kita ngomong ke anak-anak gitu ya, kadang tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi fungsinya kita podcast hari ini itu untuk menyampaikan gitu. Jadi emang sering ya Pak Yus ya? Bukan sering lagi ya. Kalau untuk wilayah Jawa Barat, insya Allah bukannya sombong. Tapi emang harus sampaikan ya Pak ya. Bukannya sombong. Iya. Kita alhamdulillah langganan tiap tahun juara terus lah. Mau itu juara 1, juara 2 sehingga kita bisa memaksimalkan. Jadi lulusan kita apalagi yang juara-juara tersebut itu sudah ditungguin tuh untuk masuk di dunia industri. Bahkan jadi rebutan. Iya, salah satunya kemarin juga kita meluluskan satu alumni yang memang sudah juara 1 tingkat Jawa Barat. Dia juga sudah mengikuti ada Olimpiade Muhammadiyah yang Bandung yang di Bandung nasional kan. Itu dapat medali emas. Jadi mungkin dari track recordnya tersebut sudah banyak sudah terlihat. Jadi industri-industri atau bengkel-bengkel yang memang membutuhkan teknisi yang handal itu udah mengajukan Pak Yus sini aja untuk dimasukin ke sini. Tapi kan kita kembali lagi pilihan anak seperti apa gitu. Berarti untuk tingkat keterserapan dari alumni TSM sendiri sudah tidak perlu dilakukan lagi ya Pak? Iya. Kalau untuk alumni di kita kan sudah ada yang namanya kelas khusus Yamaha. Oh betul ya. Ini salah satu program unggulan. Kelas khusus Yamaha ini adalah anak-anak yang memang berpotensi atau mempunyai keinginan untuk menjadi teknisi. Sehingga kita lakukan seleksi ya. Dari mulai kelas 10 mau ke kelas 11 itu diseleksi atau layak atau tidak siswa-siswi ini yang memang masuk untuk ke kelas khusus Yamaha. Dan keunggulannya sendiri, setelah lulusnya sendiri, mereka sudah tersertifikasi sama seperti dengan teknisi yang ada di bengkelnya sendiri tersebut. Gitu. Itu berarti salah satu keuntungan ketika siswa-siswi tersebut masuk kelas khusus Yamaha. Iya. Langsung tersertifikasi. Industri itu Pak. Industri. Dari Yamahanya sendiri. Sertifikatnya itu bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah berarti Pak Yus ya. Karena
apa ya, itu langsung dari Yamaha. Bahkan ujian prakteknya di akhir kelas 3 itu yang menguji itu langsung dari Yamaha. Langsung dari Yamaha. Betul. Makanya sertifikatnya sendiri itu standarnya standar industri. Standar industri. Luar biasa. Dan memang ketika masuk ke bengkel resmi Yamaha atau dealer-dealer resmi Yamaha, mereka sudah tidak harus ikut pelatihan lagi karena sudah setara dengan para mekanik yang ada di sana gitu. Cukup melampirkan sertifikat ya. Kalau bahasa dulunya mah SKPI. Ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ini ijazahnya, ini sertifikatnya. Betul. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita ngobrol panjang lebar dari jurusan TSM, salah satu jurusan favorit di SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini kata Pak Yus tadi nggak bakal selesai sehari gitu ya. Bisa. Nah, tapi terakhir Pak Yus, apa harapan Pak Yus kepada siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12 agar nanti kedepannya terserap di industri? Ya, kalau untuk harapan saya sih dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, apalagi yang kelas 12 ya. SMK itu kan sekolah yang memang menunjukkan kapasitas untuk kompetensinya. Betul. Jadi mumpung sekarang ada kesempatan di sekolah dengan fasilitas yang memang luar biasa gitu di SMK kita, SMK Muhammadiyah Lemah Abang, manfaatkan dengan baik. Rajin-rajinlah sekolah. Ketika lulus nanti mereka akan merasakan sendiri. Ketika sudah punya kompetensi, mereka akan mudah mencari kerjanya. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk mereka dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang, di mana fasilitasnya luar biasa. Yang mungkin nanti di akhir video podcast ini akan dilampirkan mungkin nih fasilitasnya berupa slide foto. Boleh. Biar masyarakat tahu mana sih fasilitasnya, pengen tahu gitu ya. Dan salah satu bengkel Tissing Factory-nya seperti apa bengkelnya gitu ya. Iya, siap. Oke. Demikian Pak Yus, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Karena saya terima kasih nih. Nanti untuk kedepannya mungkin podcastnya saya kasih masukan sedikit lah. Apa tuh? Tinggal cari sponsor supaya nggak haus-haus banget gitu kitanya. Tolong kepada tim Hubin ya. Tolong carikan kami sponsor untuk minum. Wah, gitu ya. Iya, dari Hubin biasanya banyak dari sponsornya. Jadi tolong Bapak Hubin, Bapak Lasman Saputra. Ini podcast yang memang untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada di SMK gitu. Jadi sehingga kita support lah untuk betul. Ini apalagi sponsornya. Ini subscribernya sudah hampir 10 juta. Amin. Subscriber ya, viewernya udah jutaan, jadi harus ada sponsor yang masuk. Demikian Pak Yus. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di podcast kami selanjutnya. Saya Ajar Afghani dengan Bapak Yus Rusmana dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus.